Hari Merdeka, Nusa dan Bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sejak tahun 2003, saya jadi pengacara untuk perusahaan Indonesia. Saya coba bantu perusahaan Indonesia jika perusahaan itu punya masalah atau soal di Amerika Serikat. Masih coba hafal lagu Indonesia, lirik lagu Indonesia karena bantu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia betul itu membantu sekali. Saya suka bilang Pancasila. Pancasila, dan nyanyi 17 Agustus dan Indonesia Raya, Indonesia Pusaka. Tapi juga suka lagu rock, lagu popular music Indonesia dan bantu ingat bahasa Indonesia. Betul. Karena jika promosi di sini, pasti banyak orang suka. Halo Sobat KJRI New York, welcome back to our Diamond Podcast, and we are privileged, honored to have Pak Kenneth Puhala as our guest. He is a prestigious lawyer in NYC, and I think it's hard to get his time, and then we are honored to have him as a guest today. And Pak Ken, can you tell us about your background a bit, what you have been doing these past 20, 30 years back and forth in Indonesia? Please do. Sure, and thank you very much, Pak Ilham. It's my honor to be here, and I think we're going to do this in Bahasa Inggris, but maybe we'll do a little Bahasa Indonesia too. We can do in Bahasa too, yeah. Did you know that I know Bahasa Indonesia? I know, I heard that you are good at Bahasa. Well, why don't we start the program as we should on this kind of occasion, and with just like 1 month until Independence Day. Oh yeah. How about 17 Agustus? Oh, that's a good song. 1, 2, 3. Right. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari Merdeka, Nusa dan Bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat di kandung badan, kita tetap setia. Tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia
membela negara kita. Terima kasih. Didn't know that you are good at singing, Pak. We're gonna do in bahasa, right? So Coba bahasa. Coba bahasa, right. Maaf jika saya salah bicara, tapi saya coba. of course, you're good in bahasa. Terima kasih. Terima kasih. So jadi sudah berapa lama Pak Ken menggeluti dunia lawyer? Sudah lama lawyer. Ya. Tapi sejak tahun 2003 saya jadi pengacara untuk perusahaan Indonesia. Dan sejak 2003 saya coba bantu perusahaan Indonesia jika perusahaan itu punya masalah atau soal di Amerika Serikat. Karena itu saya ke Jakarta terus ketemu klien, bahas keadaan klien-klien di Indonesia agar saya bisa bantu mereka di Amerika. Jadi sangat sering Pak pulang pergi, bolak-balik Indonesia US. Bolak-balik terus sejak tahun 2004. Oh wow. Pertama kali ke sana pikir mungkin tidak kembali ke Jakarta lagi. Just one off. One off. Saya ke sana ketemu orang, fokus kerja saja. Wow. Tapi ke Amerika mungkin 2 bulan lagi harus kembali. Oke, ke Jakarta lagi. Kembali. Ke Amerika. Yeah. Pikir tidak ke Jakarta lagi, 3 bulan lagi ke Jakarta. Lagi. Ternyata bolak-balik bisa 4 kali setiap tahun, 3 kali setiap tahun. Sering itu, Pak? Sebelumnya 6 kali. 6 kali, wow. 1 tahun. Tapi bolak-balik. Dan mungkin tahun 2008 saya akhirnya sadar mau lakukan itu. Mau fokus perusahaan Indonesia, klien di Indonesia, coba bantu di Amerika. Right. Ada saya pengacara, saya bantu jika ada gugatan di Amerika atau perusahaan Indonesia mau investasi di Amerika. Dan saya suka bantu mereka dan pikir itu bagus untuk Indonesia dan Amerika. Oh, tentunya. Mau lihat lebih banyak perusahaan Amerika lakukan bisnis di Indonesia. Ada banyak kesempatan di sana. Ada natural resources. That's right. Dan sekarang ada banyak perusahaan teknologi di Indonesia, ingin ke Indonesia, Pak. Dan itu banyak opportunity untuk perusahaan di Amerika lakukan bisnis di Indonesia. Dan juga banyak opportunity di Amerika untuk perusahaan Indonesia. Dan saya mau lihat lebih banyak investasi dari Indonesia di perusahaan di Amerika. Dan mau produk di Indonesia menjual di Amerika. Ada banyak produk bagus, kualitas tinggi di Indonesia. Pikir orang Amerika suka banyak. Jadi mendorong produk Indonesia ke market Amerika Serikat. Betul. Mau lihat dan saya mau bantu promosi, that's right. bisnis antara Amerika dan Indonesia. Dan kayak konsulat. Staff di sini pintar, bagus sekali. Terima kasih, Pak. Tujuan sama saya. Inline begitu ya, Pak? Inline. Bantu Indonesia lakukan bisnis di Amerika dan promote bisnis
dari Amerika ke Indonesia. Dan semoga sukses. Semoga sukses Pak, Yes. semoga terus dilancarkan. Dan Pak Ken adalah lawyer di Whiteford Law Firm, Yes. based in New York City Pak. Ya, saya based Sekarang di New York. Di New York, oke. Tapi emang ya, di Rumah Jakarta di Indonesia. dan Indonesia terus, Yeah. New York jika di New York saya tidak tidur karena Karena kerja terus, betul. pasti sama di sini. Betul. Ya, sama di sini, ya. Pasti. Malam di sini, pagi di sana. Dan saya merasa blessed, beruntung, lakukan ini karena tidak rencana ini. Itu terjadi saja. Really? Ya, terjadi. Terjadi ya? Tanpa direncanakan sebelumnya. Kenapa satu perusahaan ketemu perusahaan lain dan saya suka bantu perusahaan jadi pengacara perusahaan itu. Betul. Tapi lebih suka ada banyak teman. Ada teman. Banyak teman di Jakarta sekarang. Emang ada beberapa sahabat saya Pak di Ken. sana dan ini untuk saya ini kesukaan saya. Karena banyak teman juga ya Pak Ken ya. Itu mengalami spesial dan bagus dan ya saya merasa blessed. Yes. Yeah. Betul. Jadi di karir Pak Ken yang setelah 20 tahun ini semakin banyak teman di Jakarta juga. Kemudian juga saya mendengar ada teman Pak Ken satu ya, Pak Ken yang membuka panti asuhan. Ini orang pakai baju putih. Dia sahabat saya. Dia lawyer sebelumnya Pak Ken. Sebelumnya mantan lawyer. Mantan di Jakarta? Di Jakarta, lawyer bagus sekali. Tapi mau lakukan sesuatu lain. Sesuatu bagus dan baik. Parian buat sekolah ini itu rumah koran dan anak-anak ini umur tahun 9 sama dengan umur tahun 12 tahun. mereka hafal Al-Quran. Wow. Dan ini bagus sekali dan pasti banyak pahala. Pasti banyak pahala. ke Parian. Betul, ke Parian. Yeah. It's a good deed. Pahala banyak, Pak. Orang baik sekali. Betul. Sekali ya. Orang baik sekali. Dulu teman mantan pengacaranya. Mantan pengacara di sekarang Jakarta. dia fokus sekolah ini. Sekolah ini. Wow, luar biasa sekali Pak Ken. Luar biasa. Luar biasa. Saya juga dengar katanya Pak Ken selain jago bahasa Indonesia yang telah kita buktikan ini, ngobrol bahasa Indonesia sangat lancar, juga katanya pernah ikut satu music event. Betul. Di stasiun TV, boleh kita sebutkan namanya, di Trans 7 itu Trans acara bernama Asing Star. Asing Star. Foreign Star. Star. Itu orang asing nyanyi lagu Indonesia. Dan ada juri selebriti Indonesia. Dan emang saya suara saya tidak merdu. Apalagi kami, Bapak. tapi mau belajar bahasa Indonesia. Teman saya di Indonesia, termasuk Parian, bilang belajar lagu Indonesia. Itu jadi saya belajar banyak lagu Indonesia dan jika di New York di kereta mau ke kantor sambil mendengarkan
dengar musik lagu Indonesia, ada lihat lirik. Lihat lirik, betul. Jika tidak tahu kata, lihat di kamus. Betul. Dan that's right. itu That's a good thing. cara bagus. Cara bagus untuk belajar. Betul. Bahasa Indonesia. Dan ada buku-buku juga. Oh ya, dan audio. Nah, mau bilang ada banyak buku, tapi yang terbaik. Yang terbaik untuk belajar bahasa Indonesia. Bawa ke sini. Pak Ken bawa buku, teman-teman. Ini yang terbaik digunakan. Jika mau belajar bahasa kayak orang Indonesia bicara. Itu tidak resmi, lebih informal, lebih casual. Ini ada banyak buku. Ini terbaik buat Pak Ken. menurut saya. Ini Making Out in Indonesian. Judulnya lucu. Judulnya agak lucu, betul. Double meaning on that. Tapi itu casual, informal kind of way. Tapi emang harus hati-hati, mungkin harus orang dewasa baca betul. bagian. Harus selektif untuk memilihnya, di buku ini. Di buku itu, betul. Tapi ada second edisi, also Making Out di Indonesia. First edisi lebih bagus. Banyak mengedit di sini. Tapi ini buku ini kata-kata lucu. Kata-kata sedikit kasar. Sedikit kasar. Tidak ada lagi. Ini yang membuat mudah untuk berbaur begitu ya Pak Ken di Indonesia dengan melalui buku ini karena lebih kasual. That's right. Mau ke Asing Star karena saya belajar lagu Indonesia. Grup dari klien bilang ada acara television Trans 7 Asing Star, mungkin audisi. Oh ya, so why not? Why not? Suara saya tidak merdu. Betul, kita udah bilang. Dan betul, tidak merdu. Tapi saya ikut audisi, dipilih ikut acara Asing Star dan lumayan seru. Tapi menikmati banget. Great experience. Banyak teman ikut. Banyak kenalan baru Pak Ken di situ. Dan harus nyanyi lagu Indonesia. Lagu itu empat mata. Di bagindas. Empat mata bicara padaku. Ku katakan aku cinta kamu. Empat mataku ingin bertemu. Untuk ungkapkan isi di hatiku. Wow, that's good. Lama lalu saya udah hafal mungkin 20 lagu Indonesia. Tidak harus lihat lirik. Tapi saya sudah tua, sedikit pikun, mungkin lupa banyak lirik. Tapi ingat lirik sampai sekarang masih coba hafal lagu Indonesia, lirik lagu Indonesia karena bantu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia betul itu membantu sekali. Setiap hari saya suka bilang Pancasila, dan nyanyi 17 Agustus dan Indonesia Raya, Indonesia Pusaka, tapi juga suka lagu rock, lagu popular music Indonesia, dan bantu ingat bahasa Indonesia. Betul. Karena lebih mudah. Mau ke Jakarta lagi masih bisa bicara bahasa Indonesia. Dan sekarang ada grup kesukaan saya di Indonesia, grup bernama Summer Lane, rock, ada musik bagus sekali, konser bagus sekali.
live, main instrumen, alat musik bagus sekali, Pak. bagus sekali. Itu ada, band ya, Pak? Ada Summerland band, ada gitar, main gitar yang Vicky Rivaldi. Sebelumnya, lama lalu dia grup banyak orang Indonesia tahu, Jun Fan, Gang Fu, nyanyi Bruce Lee, seperti Bruce Lee. Oh, yeah, banyak orang di ska band. Tapi sekarang rock. Dan ada main gitar lain bernama Joe, ada bass player baru, Faisal, dia producer juga, lyricist buat lirik, dan Ochin, vokalis, lyricist bagus, dan drummer baru, Iqmal Tobin. Dia terkenal di Indonesia. Summerland. Dia drummer Summerland sekarang. Ayah Iqmal terkenal sekali. Ayah Jelly Tobin. Sangat terkenal, Pak. Semua orang yang tahu musik di Indonesia tahu Jelly Tobin. Iqmal nanti dia jadi legend. Tapi Summerland ada sekarang. Lagu kesukaan saya. This is you. Itu Ochin, itu Iqmal. Ini Iqmal Tobing. Ini acara apa nih, Pak? Ini konser di Tamarin Sepuluh itu di luar. Dan ini mungkin 3 minggu lalu. Belum lama. Bulan kemarin saja. Saya ikut dan grup mau saya ikut. Sedikit karena mereka tahu saya bisa nyanyi lagu sebelum selamanya. Ya itu ku tahu. Gimana itu, Pak? Coba. Tak pernah sulit ini, tak pernah selama ini aku titipkan, percayaku kau simpan. That's good. Lagu bagus. Banyak lagu Summerland bahasa Inggris. Sebelum selamanya bahasa Indonesia. Tapi banyak juga kesukaan saya. Dan bulan Agustus mereka rencana rilis lagu lain, lagu baru juga bahasa Indonesia. Saya pikir jika mereka di Amerika terkenal banget. Semoga sukses ke Summerland di Indonesia. Apakah Pak Ken, menurut Pak Ken, apakah banyak musisi Indonesia yang bisa masuk ke market US, diterima baik di sini? Oh ya? Salah satunya Summerland? Pikir jika promosi di sini pasti banyak orang suka. Musik bagus sekali dan bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris lebih diterima. Pikir tapi bahasa Indonesia saja. Betul. Tapi masih bagus dengar. Walaupun tidak mengerti kata, orang mungkin suka, tapi pasti lagu bahasa Inggris akan diterima. Orang suka di Amerika. Dan itu grup kesukaan saya sekarang. Lagu kesukaan saya dari Andra dan The Backbone. Sempurna. Sempurna. We all know that song. Kau begitu sempurna di mataku, kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Mungkin cukup. Karena jika singing lagi mungkin jadi saya nyanyi apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau berseri. Aku lupa namanya. Saya lupa namanya itu. Bondan. Rakoso. Yes. It has been a long time.
Yeah. Yeah. 20 years, Pak, mungkin. 20 tahun yang lalu itu. Lama, Masih ingat, luar biasa, Pak Ken ini. Terima kasih. Anyway, cukup. Ya, pasti mungkin orang tutup YouTube sekarang. Tapi kalau menurut Pak Ken, apa yang bisa mendorong teman-teman musisi Indonesia untuk mungkin go global? Yeah. What do you think? What is the, any, like, what is the push? Harus orang harus dengar dan bagi jika suka akses. Dan sekarang mudah jadi viral. Oh iya. Dulu satu lagu yang jadi viral terkenal. Terkenal langsung, Pak. Ya, terkenal. Ya. Semoga semakin cepat banyak diketahui juga oleh orang Amerika untuk Summerland dan lagu-lagu musisi yang lain. Karena kita tahu banyak juga musisi-musisi Indonesia yang bagus, yang mungkin talentanya perlu didengar begitu ya secara global. Luar biasa ini Pak Ken nih. Dan Pak Ken, kita juga menyediakan sesuatu. We got something for you. It's called bakwan jagung. Tahu bakwan. Tahu ya? Wow. Tentu saja. Yeah. Tradisional masakan tradisional Indonesia, and we have this I think cumi sambal cumi. Sambal cumi. Saya bawa ini dari Indonesia mungkin 3 minggu lalu. 3 minggu lalu. Iya, dari perusahaan teman saya, emang sahabat saya, bernama Reza. Dia mau manufacture di Indonesia dan mau menjual di Indonesia, tentu saja. Dan tapi pikir orang di Amerika suka juga. Saya setuju. Pak Ken suka untuk sambal cumi. Suka banget. Ya, enak banget. Ini sedikit pedas. Jadi, ada orang tidak suka. Ada tidak orang suka pedas. Pedas sekali. Ini, it's okay. Lumayan pedas. Tapi rasanya, wah. Tastes good. Enak banget. Enak banget. Mau coba? Kita coba Pak Ken, silakan. Coba. You go first. Guest would be the first. Silakan Bapak. Terima kasih. Like napkins for you. Ya, pakai tangan. Pakai tangan Pak, betul. Mau coba bakwan jagung. Cocok aja Pak. That's good. Enak Pak. Tidak. Ini belum pernah makan ini di Amerika. Mungkin saya pindah di sini saja di konsulat. Di konsulat. Tapi belum pernahkah sebelumnya ke restoran Indonesia di sini Bang? Pikir itu kesempatan bagus. Orang seharusnya buka restoran Indonesia. Ya, lebih banyak. Sekarang mungkin beberapa saja, dan tapi masakan Indonesia enak banget. Ini cumi. Pikir orang di Amerika pasti suka makanan dari Indonesia. Itu style mereka suka. Itu unik. Dan ya kenapa ada banyak restoran Thai, Meksiko, tapi Indonesia ada negeri besar sekali, banyak orang, nomor 4 di dunia. Populasi, ada India, China, United States, Indonesia, ada banyak orang dan banyak macam makanan di sana. Enak Pak, dan tapi memang belum terlalu seharusnya lebih banyak lagi restoran di sini. Pikir, maaf. Yang penting misi di sini, staff ini, orang yang cinta Indonesia,
harus promote dan That's right. bicara sama teman dan makanan bagus. Pasti orang Amerika coba makanan dari Indonesia, Ya. suka. Menurut Pak Ken, pedasnya apakah cukup diterima oleh masyarakat Amerika? Karena ada yang nggak begitu suka pedas, Pak Ken. Ya. Tapi untuk pedas ini cukup ya. Ini agak sedikit pedas, tapi mungkin masih ditoleransi barangkali ya Pak Ken ya. Mau cumi lagi. Betul. Enak banget. Cuminya sangat enak kebetulan dari sambal cumi mungkin karena orang Indonesia sangat suka sambal Pak Ken. Memang dari Sabang sampai Merauke kita pasti menemukan sambal yang berbeda-beda. Saya suka sambal, suka pedas sekali. Teman saya bawa saya ke restoran street food Warung Tiki Taka di Jalan Fatmawati bulan kemarin. Mereka Itu kan pikir, pedas, Pak. teman saya pikir saya pasti tidak Sure. tahan, tapi enak banget. Ya, teman saya berkeringat. saya Sedikit saja. Emang sedikit. This is Yeah. it is you. Yeah. Ini Pak Ken. Itu saya dan saya suka kaos Kerawan di Tiki Taka dan teman saya bantu saya dapat kaos Kerawan Tiki Taka. Jadi ini adalah kaos Tiki Taka yang digunakan oleh pegawai Tiki Taka, warung Tiki Taka. Yeah. So you ask for the Ya, pikir kece sekali. Ya. Bagus, betul. Sangat bagus. Dan emang saya bangga karena makan, Makan di sambal situ. itu dan Yeah. tapi enak. 2 kali ke sana. Dua kali ke Dan sana? Itu jadi tradisi sekarang karena waktu depan pasti ke sana. Pasti ke sana lagi. Harus dan saya bawa kaos ke New York dan ada foto saya di New York melihat street food di New York. Oh ya, memperbandingkan begitu ya Pak. Tapi lebih enak Tiki Taka. We're gonna give a credit for Tiki Taka as well in our YouTube channel later on. This is you. The mat. It's gone. Ini Bapak. Itu saya dan itu Metropolitan Museum of Art. Yes, sangat terkenal di sini. Iya, terkenal dan jika di New York harus ke sana. Itu banyak seni dan terkenal banyak. Dan itu mungkin 2 minggu lalu. Tapi dan pemilik pemilik Tiki Taka. Tiki Taka posting di Instagram Tiki Taka. Oh, ini adalah salah satu promosi yang dilakukan oleh Pak Ken untuk Tiki Taka secara cuma-cuma. Tapi mau menyerang sesuatu. Jika mau ke Tiki Taka, cepat datang. Itu buka jam 7. Tapi banyak orang dan waiting list. Really? Datang mungkin jam 6.30. Jadi sebelum orang lain datang, kita harus sudah datang di depan antri untuk ke Tiki Taka. We're gonna try it afterwards. I mean, like we're gonna go back and try Tiki Taka as well. Jakarta sekarang ada banyak pilihan makan. Ada restoran fine dining. Oh, yeah. Kayak sekarang ada restoran di sana bernama August. Pikir itu the top sekarang. Itu tapi fine dining. Tapi enak, tapi Tiki Taka. Street food. Enak banget. Dan mau sesuatu di tengah, mungkin mau relax, mau chill. Ada tempat saya suka banyak itu Double Chin di Art Hotel Jalan Sunda. Okay. Dekat Sarina.
Ya Serena sekarang, bagus ramai sekali Pak di situ. Renovasi, bagus, semakin bagus. Ya, bagus sekali. Dan Art Hotel, ada banyak Art Hotel, tapi kesukaan saya di Jalan Sunda, dan ada bar, ada restoran, ada live music, jika weekend, jika mau relax. Ya, itu adalah opsi tengah. Staff di sana ramah sekali. Ya. Wow, jadi kalau nggak mau street food, nggak mau terlalu fine dining, ada opsinya di tengah gitu Pak kan ya? Art Hotel, namanya Double Chin by Art Hotel. Ya, Double Chin di Art Hotel. Di Art Hotel. Itu Art Hotel itu lantai 1 di ground floor. Di ground floor. Ya. Bagus, tapi banyak opsi. Banyak opsi di Indonesia yang memang harusnya kita akan coba explore. Dan mungkin ada potensi untuk dinikmati oleh negara lain, mungkin termasuk Amerika Serikat, masyarakat Amerika Serikat yang mungkin juga menyukai Indonesian cuisine, Bapak. Pikir ada makanan kesukaan saya, fried chicken, sejak masih kecil, tapi Indonesia, ayam goreng, enak, ada banyak ayam goreng. Dan makanan di sana Padang, enak. Pikir orang di sini suka itu. Ada banyak macam. Betul. Banyak macam. Dan itu bisa sehat. Betul. Bisa. Ada banyak bisa sehat? ayam, ikan. Yes. Dan, jika gorengan tidak sehat, tapi enak. Tapi enak banget. Ya. Wow, terima kasih Pak Ken telah menyempatkan waktunya ke sini. Kami tahu juga perjalanan jauh karena Pak Ken rumahnya juga agak jauh ya dari New York ya, sekitar 1 jam barangkali ya Pak Ken ya. Tidak apa-apa. Terima kasih kembali. Saya thank you very much. Thank you very much. Terima kasih banyak. Thank you very much, Sobat KJN New York. That will be the end of our podcast, this episode. And thank you once again for Pak Ken to have the time to be our guest. Thank you so much, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Thank you.